Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang relationship yang berkaitan tentang kenapa seseorang itu bisa diremehkan. Nah, ini pertanyaan yang cukup unik dan mungkin banyak di ini ya, relate ya sama orang-orang yang mungkin yang masih belum berkembang lah gitu lah. Nah, langsung aja nih kita tanya dulu nih sama Prof. Prof, itu kenapa seseorang bisa diremehkan gitu? Ya simpelnya ya, gampangnya karena kita nih kan istilahnya apa ya, biar orang tuh juga mikir. Kira-kira menurutmu aja lah, kenapa Nah, kau diremehkan? Sekarang aku balik nanya. oke. Kalau aku pribadi ya, menurut Hmm. pengalaman aku ya, Hmm. biasanya itu kenapa aku diremehkan, pertama itu aku konyol. Biasanya ya. Hmm. Dulu dulu aku konyol. Mungkin sampai sekarang tuh aku konyol. Jadi aku selalu menunjukkan citra-citra yang mungkin sebenarnya pengen ditutupi orang. Tapi Hmm. aku tunjukin dengan biasanya aib-aib lah gitu. Mirip banget kayak Naruto yang coret-coret itu ya. Iya, Hmm. jadi aku tuh kalau kalau nggak rame itu aku pengen ngepost foto-foto yang mungkin harusnya udah aku simpan gitu loh. Hmm. Atau kalau di kisah nyata dulu aku misalnya teriak-teriak gitu kan. Hmm. Nah, sehingga orang-orang ngerasa terganggu, orang-orang ngerasa ih apaan sih ini asli Hmm. sendiri dan Cringe sebagainya. ya. Cringe. Nah, akhirnya ya itu tuh diremehin. Mereka sampai bilang yang aneh-aneh gitu kan, Hmm. sampai apaan sih dan sebagainya. Nah, yang kedua karena mungkin aku miskin. Nah, Hmm. mungkin dulu aku nggak punya uang sama sekali ketika apa namanya nongkrong-nongkrong Hmm. atau apa-apa aku nggak bisa ikut, aku nggak bisa ngumpul-ngumpul. Kenapa ya? Karena aku nggak punya uang gitu. Sehingga memang Oke. aku diremehin. Ya udahlah jangan ajak dia tuh nggak bakal ada duitnya gitu gitu Hmm. kan. Dan terakhir mungkin aku ngerasa aku jelek misalnya. Hmm. Nah, karena kalau misalnya dia ganteng, kau iya semacam apa ya, punya tiket khusus gitu. Jadi kalau kau ganteng, kau tuh boleh aja nggak punya uang, kau boleh aja Ada cringe dan kredit sebagainya. poinnya ya. Jadi ketika orang-orang yang ganteng itu bahkan melakukan tindakan kriminal pun masih banyak orang yang mendukung gitu loh. Kau Saat menyindir itu kan. oh, ya maksudnya ya itu tadi ketika aku sekarang mungkin udah agak lumayan dalam kata arti udah perawatan dan sebagainya. Tapi Hmm. dulu kan enggak. Nah, ini aja udah perawatan aja masih jelek gitu loh. Hmm. Nah, sehingga kalau menurut aku mungkin tiga hal itu. Pertama aku konyol, yang kedua aku jelek, yang ketiga aku miskin. Oh ya, oke. Jadi kalau itu kan sebenarnya gampang banget ya. Kalau kamu diremehkan, itu kan kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau kita Hmm, udah tahu penyebabnya di mana, hmm, ya kita tinggal resolve. Misal hmm, tadi pertama karena konyol kan. hmm, Nah itu konyol ini terserah. Kau mau membuat itu sebagai personal branding hmm, atau kau bisa, kau tahu nih kau konyol di sini, kau tutupi itu dengan mungkin kelebihan yang lain itu kan hmm, bisa. Nah ya, sekarang tinggal kau pilih apakah itu jadi personal brandingmu atau kau tutupi kelemahan itu dengan kelebihan yang lain, ya. ya kan? Terus yang kedua tadi karena apa? Karena miskin. Nah kalau karena miskin kan ya jelas-jelas gampang. Kalau lo miskin ya mau nggak mau ya lo harus kerja keras untuk cari duit, Hmm, bisa memilih pekerjaan yang bagus. Gimana hmm, caranya memilih pekerjaan yang bagus? Ya kamu harus memiliki skill yang bagus. ya. Semakin kamu ahli di bidang tertentu, maka jasa kamu atau produk kamu itu pasti akan semakin mahal juga kalau kamu Ya. ahli di sebuah bidang, ya Hmm, kan? hmm, Nah itu jadi simpelnya kayak gitu. Terus yang terakhir karena mungkin masalah jelek ya, kalau lo udah punya duit lo tinggal perawatan. Ya namanya perawatan itu pasti butuh proses, mungkin ya. 3 tahun 5 tahun gitu, baru proses itu akan membuahkan hasil Hmm, gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya sekarang ini tergantung apakah kamu tuh mau berubah atau tidak. Kalau hmm, lo pengen berubah, kita punya jalan, kita akan ngasih jalan itu gitu. Kita akan memfasilitasi kalian untuk ya istilahnya berkembang gitu. Target kita tuh sebenarnya nggak muluk-muluk. Target kita tuh bukan mengubah lo jadi cupu terus tiba-tiba jadi superior, enggak. Tapi target kita adalah mengubah lo aja dari mungkin 0 ke 1 itu tuh menurut aku udah keren. hmm. Karena perubahan kecil itu bisa berdampak besar, ya kan? Iya. Tinggal kita mau mulai atau tidak. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya ya pasti ada solusinya lah. Kalau lo diremehkan karena lo nggak bisa ngomong, lo takut sama cewek, nggak Hmm, dapet pacar, ya lo belajar, ya kan? ya, benar. Tinggal pertanyaannya adalah lo mau atau tidak. Namanya belajar itu ya pasti butuh biaya. Biaya itu ada tenaga, ada uang, dan lain sebagainya. Lo mau berkorban atau tidak? Masa cowok mau berubah nggak mau berkorban? Itu kan lucu kan? Benar. Jadi tapi kadang-kadang gini, Prof.
Gimana banyak gimana? orang-orang yang sebenarnya dia nggak sadar. Pertama dia nggak sadar. Aku Hmm. dulu ketika aku annoying ya, mengganggu dalam Hmm. kata arti ya, kategorian itu ya karena aku nggak sadar bahwa menurut aku hal itu keren gitu. Hmm. Nah, belakangan aku baru sadar sehingga aku berubah sikap gitu dan Ya. waktu itu aku berubah, memutuskan Nah, untuk berubah. nah mungkin Tapi kalau misalnya untuk yang apa cringe-cringe itu aku hmm, sengaja nggak hilangkan itu. hmm. Kenapa? Karena Ya memang agar itu personal agar iya, branding aja, personal personal branding brandingnya selain personal Mas Rabies. enggak, selain personal branding aku ngerasa kayak aku butuh attention, aku butuh Hmm. perhatian orang-orang biar masuk lagi ke mungkin sosial media aku gitu-gitu kan. Hmm. Kalau udah agak sepi itu aku Ya narik biasanya traffic lah ya. ya narik traffic gitu loh. Nah, nanti mereka entah ngomong apa-apa ya enggak aku baca, kalau yang enggak bagus, yang bagus aku like gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah apa ya perhatian ya. Tadi kan Hmm. kau bilang kayak Hmm. istilahnya apa namanya nggak sadar kan. Hmm. Nah, sebenarnya ngeceknya gampang. Misalkan gini, pertama banyak orang itu nggak sadar kan. Hmm. Dia merasa dirinya itu benar. Hmm. Nah, sekarang kita konfirmasikan gitu. Hmm. Gampangnya gini, kalau lo merasa keren, lo merasa hebat, lo merasa benar, coba cek. Lo punya pacar nggak? Lo punya circle yang bagus nggak? Lo punya temen cewek atau temen cowok yang berkualitas atau tidak? Kalau enggak, itu kan sudah membuktikan bahwa apa yang kamu persepsikan itu kan salah kan. Jadi itu udah fakta yang sebenarnya bisa kita nilai gitu. Nah, Kalau kita wah kayaknya gue keren deh, gue kayaknya bagus banget deh. Tapi coba dicek gimana perjalanan hidup kamu, gimana circle kamu, lo punya temen atau enggak? Jangan-jangan lo antisosial, cuman di rumah aja, di kamar aja, Iya. terus juga ngocok doang kerjaannya, Astagfirullah. ya kan? Jadi ya lo harus sadar gitu, kalau lo sedang berada di posisi yang nggak sehat, dalam arti kata tuh kayaknya gue nggak ini deh, nggak keren, gue kayak gini, ya udah kita harus terima gitu bahwa oh mungkin gue salah jalan, oh mungkin gue lagi stuck gitu. Tapi kebanyakan cowok itu kan egonya tinggi banget, mereka tuh nggak mau ngaku kalau dia salah. Bahkan apa ya, setolol-tololnya cowok dia pasti nggak mau diganggu, gue tuh keren, gue hebat gitu. Padahal kalau dicek beli rokok aja nggak mampu kan. Nah itu kan lucu, apalagi beli rokok nggak mampu nendang pintu buat minta duit sama orang tua. Beli Aerox, beli Nmax, nendang. Jadi itu ya guys ya, jadi pertama yang kalian harus pahami itu adalah memiliki kesadaran yang baik. Kadang-kadang orang-orang, kalau kalian itu sudah seperti kita, orang-orang yang sudah memiliki kesadaran, ketika kalian melakukan hal-hal ya mungkin itu tadi apa namanya cringe seperti itu ya nggak masalah karena kalian tahu sebenarnya tujuan kalian ngelakuin itu apa dan bukan karena apa namanya kalian nggak sadar gitu. Nah kebanyakan kalau kalian nggak sadar sebenarnya boleh aja belajar. Makanya kita buka yang namanya apa namanya membership atau kita buka komunitas itu ya itu tadi untuk menjaring orang-orang yang kenapa ya aku tuh udah kayak berupaya untuk keren tapi nggak punya pacar gitu. Padahal mungkin kalian lihat aku misalnya yang nggak terlalu keren kali tapi pacarku ada banyak misalnya. Nah, oleh karena itu maka kita butuh komunikasi lebih intens. Makanya aku berharap kalian yang nonton video ini yang merasa masih dirinya masih jauh dalam kata arti itu ya, tidak diremehkan, maka kalian join dulu agar kita bisa melakukan pendekatan lah, agar tahu apakah kalian itu sebenarnya memang diremehkan karena beberapa hal atau sebenarnya kalian tuh banyak hal yang kalian nggak sadari gitu. Mungkin karena entah minder atau trauma atau apa gitu kan. Nah, jadi yang paling penting adalah memiliki kesadaran terlebih dahulu. Setelah memiliki kesadaran, maka kita bisa mengidentifikasi apa yang bikin kalian itu diremehkan orang. Nah, mungkin kalau konteks itu tadi itu tiga hal itu, mungkin kalian akan banyak lagi kan, misalnya karena kalian itu bodoh misalnya. Ya ada orang-orang bodoh itu kan, ibaratnya dia apa namanya tahu sedikit, tetapi dia sok-sok tahu sehingga memang Allah dia cuma tahu kayak gitu. Dunning-Kruger. Jadi banyak hal yang meskipun demikian aku rasa apapun permasalahan itu bisa diselesaikan dengan belajar. Nah, belajar itu ya bisa melalui komunitas ini ya. Jadi biar kalian berkembang lebih baik gitu loh. Oke, mungkin ini ya guys ya yang bisa kita sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa bahwa dirinya kayaknya masih direndahkan, diremehkan dan nggak dianggap, maka teruslah perbaiki diri, tanya sama diri sendiri kenapa aku bisa diperlakukan seperti itu. Karena setiap akibat itu pasti ada sebab gitu loh.
Jadi akibatnya kalian direndahkan pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Nah, itulah yang coba kita obati, yang coba kita selesaikan dari HKMH itu sendiri. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.